Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, balik lagi dengan saya Novi. Setelah beberapa lama aku vakum ya dari per-YouTubean. Jadi kali ini dengan status yang sudah berbeda, aku akan share ke kalian bagaimana cara mengelola keuangan dalam rumah tangga kita. Jadi kalau dulu aku masih sendiri, sekarang aku sudah punya pasangan dan punya buah hati juga. Jadi status yang berbeda lah dari kemarin-kemarin. Jadi kali ini aku akan share ke kalian cara mengolah gaji suami kita gitu ya, agar nanti keuangan dalam rumah tangga tetap stabil dan tetap nyampe ke bulan berikutnya begitu teman-teman. Jadi ada 5 tips ya. Jadi 5 tipsnya adalah yang pertama itu kita harus melakukan budgeting ya teman-teman. Jadi buat anggaran keuangan kita. Jadi misal gajinya berapa gitu, kita itu harus mengatur gitu loh buat anggaran budgeting untuk yang pertama untuk kebutuhan, untuk dana daruratnya, untuk investasinya, terus untuk ya keperluan kita gitu. Jadi kita itu harus punya namanya buku budgeting dan kita itu harus punya namanya dompet pintar ya teman-teman. Jadi nanti kita kumpulkan 50 30 10 10 atau enggak 50 20 20 sama 10, itu maksudnya persentasenya gitu. Jadi 50%-nya bisa buat kebutuhan kita. Jadi 50% dari gaji suami kita itu bisa kita sisihkan untuk memang kebutuhan kita, kebutuhan pokok teman-teman. Dan untuk yang 20% kita bisa gunakan untuk dana darurat. Terus yang 20%-nya juga bisa digunakan untuk memang tabungan, dan 10%-nya untuk keinginan dan juga hiburan gitu ya teman-teman. Jadi kita itu memang harus bikin anggaran itu supaya apa? Supaya nanti tidak ada yang namanya pemborosan atau kehabisan uang di pertengahan bulan gitu ya teman-teman. Ya nanti aku bakal buatin video bagaimana cara kita nge-planning keuangan dalam rumah tangga gitu ya. Terus yang kedua, kita harus intinya yang tadi kan kita harus buat anggaran ya. Intinya kita nge-plan aja dulu, buat tulisan di buku pintarnya kita. Yang kedua, kita itu harus mempraktekkan gitu loh, untuk pengeluaran sehari-hari itu memang harus perlu diminimalisir gitu ya. Kalau misalkan boleh sih keluar, boleh sih kita jajan untuk reward kita gitu ya, tapi jangan sering-sering aja makan di luar atau kita jajan di luar gitu ya. Boleh sesekali, 2 kali atau berapa kali lah, tapi jangan setiap hari gitu ya. Jadi untuk lebih dihemat lagi, diminimalisir lagi untuk jajan ataupun keluar-keluar di luar gitulah, intinya seperti itu. Terus kita harus pisahkan antara kebutuhan dan untuk yang tadi itu, intinya kita harus buat yang pertama kan buat anggaran. Jadi kita ketika sudah buat anggaran, kita bisa melakukannya, mempraktekkannya. Jadi kita pisahkan antara kebutuhan 50%-nya, terus untuk dana daruratnya 20%, untuk menabungnya 20%, untuk 10% hanya untuk hiburan dan juga untuk rekreasi kayak gitulah, buat jajan kayak gitu. Jadi itu kita bisa pisahkan dulu. Pengeluaran itu tadi kita harus buat yang namanya food prepare sama meal prepare. Jadi food prepare itu kita nanti buatlah untuk belanja gitulah, apa yang perlu diperlukan itu nanti kita tulis pengeluarannya. Jadi kita setiap bulannya tahu lah untuk belanja berapa, dirinci untuk pengeluarannya begitu teman-teman. Lalu yang ketiga, kita itu harus menabung ya teman-teman. Menabung, yang penting kita itu intinya menabung itu sebenarnya bukan menyisihkan ya, tapi kita harus menabung itu wajib gitu. Sebelum, yang penting ketika suami sudah memberikan uang bulanan buat kita harus menabung dulu gitu ya.
misalkan tabungannya tadi 20% dari gaji, jadi 20% kita sisihkan dulu gitu teman-teman. Jadi itu wajib 20% gitu. Nah sisanya itu nanti kita baru gunakan untuk kebutuhan lain, kebutuhan pokok, dana darurat, atau untuk rekreasi, sedekah, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi menabung itu wajib, jadi jangan disisihkan. Kalau menyisihkan itu kan seperti misalkan kita dikasih suami nih, kita buat dulu kebutuhan ini, nanti untuk menabung kadang kita gak ada gitu loh, keburu dibuat yang lain-lain. Jadi kita itu harus kayak mewajibkan dulu untuk menabung dulu berapa 20%-nya atau berapa persennya gitu ya buat menabung. Nah sisanya baru untuk kebutuhan. Jadi prioritaskan dulu menabung itu gitu. Gunanya menabung agar uang yang udah kita dapat itu selama 1 bulan kita itu bisa menabung gitu. Jadi nggak lewat gitu aja gitu, ataupun malah kurang gitu. Lalu untuk menabung itu sudah termasuk kita bisa investasi dalam bentuk, kalau udah banyak uang itu bisa dalam bentuk properti, bisa juga nanti kita bisa belikan emas antam. Itu sangat recommended banget ya teman-teman. Dan itu tadi juga bisa kita untuk 20%-nya buat dana darurat. Dana darurat itu untuk apa sih? Kita menabung untuk dana darurat. Nah dana darurat itu digunakan untuk kalau kita kan nggak tahu ya keadaan orang gitu loh. Semisal kita ya naudzubillah kalau terjadi apa-apa sama kita, sakit, atau untuk servis sepeda tiba-tiba bocor ban dan segala macamnya, atau untuk darurat, keadaan yang darurat lainnya. Jadi kita itu udah punya uang gitu, kita nggak bisa ngambil dari kebutuhan yang lain gitu. Kita udah ada sendiri porsinya, uangnya untuk apa. Kalau semisal itu tadi uang darurat selama 1 bulan tidak kepake dan alhamdulillah kita tidak ada kendala apapun, kita sehat, keluarga sehat, tidak ada untuk bayar ini bayar itu yang darurat, itu bisa ditambahkan ke uang tabungan untuk investasi. Jadi investasi yang tadinya 20% sama ada uang darurat yang 20% kan jadinya 40%. Semakin banyak kan uang tabungan kita gitu. Nah tadi kan aku mengharapkan menabung, jadi sekarang yang keempat tipsnya adalah jangan berhutang gitu ya. Sebisa mungkin kita itu tidak berhutang ya teman-teman, sebisa mungkin semuanya itu cukup gitu ya. Jadi ya makanya itu tadi aku nyaranin ke teman-teman harus menabung dulu gitu ya, harus siap sisihkan dulu untuk tabungan. Yang pertama adalah ketika dapat gaji kita harus menyisihkan dulu buat tabungan gitu, baru keperluan yang lainnya gitu. Jadi dengan adanya itu aku yakin teman-teman gak bakal ada hutang gitu, karena kita sudah punya tabungan. Semisal kita ada kekurangan, kita bisa pinjam dulu di tabungan kita itu gitu. Nah tips yang terakhir dari segala tadi intinya budgeting gitu ya, untuk pengeluaran kita harus kurangi gaya hidup gitu ya. Jadi jangan beli sesuatu yang memang tidak penting, jangan sesuai porsinya aja gitu, beli sesuatu sesuai kebutuhan, sesuai porsi, dan kurangilah gaya hidup hedon yang mungkin kalau dulu ya ketika masih muda kita itu sering belanja ini itu, mungkin ya udahlah sekarang kan kita sudah rumah tangga dan segala macamnya hanya untuk keluarga kita, untuk anak kita. Apalagi kayak aku nih ya sudah punya anak gitu ya, banyak keperluan gitu ya. Jadi kita memang kuranginlah gaya hidup. Bolehlah sesekali kita itu keluar gitu ya, quality time bersama keluarga, bersama teman-teman itu, tapi kan hanya sekali 2 kali gitu lah dalam hidup, gak bisa kayak dulu yang setiap hari gitu ya teman-teman. Jadi dengan begitu kita itu bisa mengelola keuangan kita itu dengan secara baik. Jadi tidak ada yang namanya kekurangan dalam 1 bulan itu. Kita tuh dan juga bisa nantinya apa yang kita inginkan dalam hidup itu kewujud gitu ya. Pastikan setiap rumah tangga itu punya planning ya untuk punya ini, punya itu gitu. Dengan adanya kita punya budgeting atau planning dalam keuangan, itu suatu saat tuh dengan uang tabungan atau uang sisa-sisa uang tabungan atau sisa uang yang lainnya gitu ya, itu bisa tercapai teman-teman. Jadi begitulah, itu semuanya adalah tips untuk teman-teman yang mungkin kondisinya sama seperti aku, yang sudah berumah tangga, sudah punya suami atau baru menikah atau sudah punya anak gitu ya, dan
ngerasa gaji suami sedikit, tapi bagaimana cara ngelolahnya gitu ya. Sedikit atau banyaknya itu tergantung kita ya teman-teman, bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara kita bisa punya tabungan, bagaimana caranya kita itu tidak ada hutang. Itu tadi kita harus menerapkan saving money, yaitu 50, 20, 20 sama 10%, dan jangan lupa bersedekah ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah 5 tips dari aku untuk kalian. Jadi kalau kalian suka jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.